saya berdiri di antara Po Eli dan Norman Kamaru. Ada kisah apa dari mereka? Suamiku tidak pulang-pulang karena ngambek. Oh, suaminya nggak pulang-pulang. Dia juga udah lama nggak pulang-pulang ke rumah istrinya. Kemana kamu? Selama ini saya nginap di rumah dia. Seperti apa kisahnya? Inilah Ruby. Selamat sore semuanya. Sudah duduk manis depan televisi Anda? Bagus. Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini akan mengajak Anda untuk Rumpi. Pojokan kita hari ini hot banget karena ini adalah ada sebuah berita yang sangat-sangat baru, grace banget gitu ya. Ini beritanya dari Bang Ipul alias Saiful Jamil. Ini ada laporannya, dilaporkan remaja pria artis Saiful Jamil dijemput polisi di rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Jadi kalau menurut berita yang dibaca, Bang Ipul ini dijemput polisi itu sekitar jam 10 pagi tadi. Padahal harusnya hari ini Bang Ipul itu sama saya sama Melani itu syuting Biang Rumpi gitu ya. Tiba-tiba pagi-pagi sekitar jam setengah 9, setengah 9 Bang Ipul itu cancel, nggak bisa datang, katanya lagi sakit, suaranya serak. Jam setengah 9, terus kita minta Bang Ipul untuk kirimin video dong Bang Ipul, kirimin video say hi buat Biang Rumpi yang lain. Itu kekirim videonya jam setengah 11, padahal kalau menurut polisi jam 10 itu Bang Ipul sudah ada di Polres Kelapa Gading gitu. Baik banget loh Bang Ipul ya, lagi diperiksa dia masih sempat-sempatnya kirim video buat kita. Jadi ini kabarnya adalah diperiksa untuk kasus ada pelaporan seorang remaja usia 17 tahun melaporkan ada sebuah tindakan yang tidak menyenangkan yang dituduhkan dilakukan oleh Bang Ipul, dan pelaku yang melaporkan ini adalah penonton acara dangdut di televisi begitu. Teman kalian kah? Siapa tahu kenal ya. Ya mudah-mudahan ini clear gitu ya. Enggak ya begitulah. Oke, jadi itu ceritanya hari ini dan ada berita yang berikutnya. Oh, kita mau lihat. Anda pengen tahu seperti apa sih Bang Ipul? Tadi kan jam 10 udah ada di Polsek Kelapa Gading. Tapi jam setengah 11 masih kirim video. Pengen lihat seperti apa video yang dikirim Bang Ipul untuk menyapa Biang Rumpi? Kita lihat bersama. Halo Biang Rumpi, mohon maaf hari ini aku nggak bisa hadir untuk para Anabel, pasti kalian kangen sama aku ya. Aku juga kangen sama kalian Kak Ros, Meli, di situ Billy. Anda sudah berani duduk di kursi kesayangan saya, tapi nggak apa-apa. Untuk hari ini Anda boleh duduk di situ, tapi khusus hari ini saja. Minggu depan kursi itu sudah milik aku. 2 kursi, la 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 la, la 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 la. Kalau benar itu videonya dikirim sesudah Bang Ipul dijemput polisi, berarti Bang Ipul tuh masih profesional banget, masih lihat tuh masih semangat, masih bisa nyanyi ya. Mudah-mudahan juga Bang Ipul masih dalam keadaan sehat untuk menghadapi masalah yang dihadapinya saat ini. Oke, berita selanjutnya ini ada juga sebuah artikel begitu yang sangat mengagetkan juga, ini dari Dewi Rezer. Ini berita ada apa dengan rumah tangga Dewi Rezer begitu ya. Dewi Rezer ternyata 2 bulan ini sudah berada di Australia. Awalnya adalah untuk check up kesehatan, tapi kemudian juga kabarnya Dewi Rezer juga berencana untuk mencari sekolah, dia ingin mengambil pendidikan juga di Australia begitu. Ketika ditanya soal isu cerai, Dewi Rezer tidak mau berbicara banyak, tetapi dalam salah satu statementnya dia mengatakan bahwa ya biasalah kalau dalam setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Kita kepo dong ke Instagramnya seperti biasa dan ada banyak sekali kegalauan. Ya kita melihatnya adalah postingan-postingan quote-quote atau kutipan-kutipan yang nadanya itu ya galau. Di antaranya ini saya sudah ini beberapa di antaranya yaitu ada
Di Instagramnya dari mulai 2 minggu, 3 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu gitu loh. Mana? Oh 6 bulan, 6 bulan yang lalu juga ada, banyak ya? Oke, coba kita lihat, ini dia, ada misalnya dia mengatakan, oke, one day someone will walk into your life and make you see only never work out with ya gede-gede banget tulisannya ya kan, nggak kelihatan. Terus ada lagi tulisan juga your thought kill you, don't they? Itu adalah 3 minggu yang lalu begitu. Kemudian juga ada gambar hati dan otak. Yang satu berkata stop, yang satu berkata nggak bisa. Gitu. Terus ada lagi apalagi bahwa don't be afraid of losing someone who doesn't feel lucky to have you. Jangan takut untuk kehilangan seseorang yang tidak merasa beruntung sudah memiliki dirimu. Begitu. Dan ada banyak lagi lah postingan-postingan dari Dewi Rezer di akun Instagramnya. Ya nanti kita tanyalah, kita undang Marcelino barangkali atau Dewi Rezernya untuk mengklarifikasi. Mudah-mudahan sih baik-baik aja ya. Namanya juga rumah tangga, emang biasa ada pasang, ada surut, sama seperti bintang tamu saya yang hadir hari ini. Dua-duanya juga sedang mengalami pasang surut. Yang satu suaminya nggak pulang-pulang, yang satu lagi mediasi katanya gitu. Oke, seperti apa? Seperti apa dan siapa duluan yang akan kita ajak rumpi, kita lihat dulu. Ini dia profilnya. Drama pernikahan Po Eli dengan Ferry kembali memasuki babak baru. Kabarnya sang suami yang ia nikahi 3 bulan lalu itu tiba-tiba menghilang pergi dari rumah tanpa adanya kabar kejelasan sejak 12 Februari kemarin. Dari penuturannya, Po Eli saat itu dirinya harus berangkat ke Bogor untuk suatu pekerjaan. Melihat Ferry sedang tidur tanpa berpikir panjang, Po Eli pergi tanpa pamit dan izin kepada Ferry. Namun saat pulang dari Bogor, dirinya tidak mendapati sosok Ferry di rumah. Eli hanya diberitahu salah satu karyawannya kalau Ferry pergi membawa ransel tanpa tahu kemana. Menurut pengakuan Po Eli, jika mereka bertengkar biasanya Ferry hanya meninggalkan rumah selama 2 hari, setelah itu pulang kembali dan berbaikan. Hingga kini telah terhitung hampir seminggu Ferry meninggalkan rumah tanpa adanya kabar kejelasan. Padahal sebelumnya sempat ada kabar bahagia di mana Po Eli tengah mengandung 2 bulan. Po Eli menyebut dirinya tengah telat datang bulan dan mengidam makanan yang asam-asam namun tidak berani mencoba tes pack. Kini bagaimana kabar kelanjutan rumah tangga Po Eli? Benarkah jika Ferry kabur karena cemburu dengan sopir Po Eli? Lalu bagaimana dengan kabar Po Eli sengaja menjodohkan anaknya dengan pengusaha jamu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tadi Po Eli dengan berita itu, nggak minta izin orang pamit, kok pamit ya Po ya? Saya kemanapun tetap pamit sama dia. Walaupun sedang berantem juga pamit. Aku pamit karena aku tahu ya doanya, misalkan aku minta pamit itu ke doanya suami kan bagus. Kemanapun dia udah pulang, sebenarnya dia udah pulang kemarin tapi aku langsung ke Surabaya. Jadi sekarang sampai tadi pagi di Surabaya aku belum ketemu, cuman kita lewat WhatsApp, kita BBM. Saya pamit ya, saya mau ke Surabaya gitu kan ya. Waktu itu masalah yang Valentine itu saya ajak dia, cuman kayak masalah dia cemburu sama hanya gara-gara supir. Oh, dia cemburu sama yang nyetirin Po Eli. Jadi gini, dia tuh sakit, udah 5 hari sakit kena gejala tifus kan. Ya udah nanti temen aku aja yang nyupirin, temen dia juga, kamu duduk aja depan. Jadi kan aku takut namanya puncak macet kan, lagi hari Valentine libur panjang. Tiba-tiba kamu punya suami nggak izin-izin ngajak orang gini-gini. Saya udah izin, WhatsApp-nya udah di-okein jam 9. Tiba-tiba saya pulang jam 1 malam, ya besok berangkat pagi ke puncak gitu kan. Ternyata dia marah-marah. Ya udah, kita jadi temenan aja sekarang. Oh oke. Begituin. Sempat ngomong kita temenan aja. Banyak gitu. saksi dia ngomong gitu, ada di rumah saya ada 5 orang. Oh, dia kata kabarnya berantem hebat sekali waktu itu Hebat Po Eli. banget, saya mau gini, dibilang jadi temen ya oke. Gue bilang gini, kalau misalkan emang dia mau jadi temen ya nggak apa-apa, aku gitu kan ya. Coba aku mau introspeksi diri, aku mau tidur di rumah teman aku dulu. Aku mau pergi kata gitu. Tapi dia nggak bilang sama aku. Pas aku pergi ke puncak, tiba-tiba aku nanya ke Putra kalau nggak salah ya. Kemana Ferry bawa ransel katanya pergi kata gitu. Oh dia nggak bilang sama saya dia kemana. Setelah 3 hari baru ada kabar, di mana kamu? Saya mau ke Surabaya, saya mau pamit. Gimana pun saya harus pamit dan izin sama suami gitu kan ya. Tapi harus diizinin karena ini pekerjaan gitu kan. Saya harus mencari uang gitu kan ya. Dan di puncak itu saya bukan foya-foya. Saya dipanggil orang untuk acara Valentine di sana ngerayain dia punya acara, dia punya villa, bintang tamunya saya gitu kan ya. Itu kan pekerjaan kan. Kan saya perlu duit, saya perlu uang untuk anak-anak saya juga. Walaupun nggak besar tapi itu sangat berarti buat saya lah, buat makan anak saya, buat kuliah anak saya gitu. Jadi di situ bertengkar hebat dia. Sedihlah saya di hari Valentine nggak punya nggak punya pasangan, dia yang lain pada pasang-pasangan.
Saya enggak, tapi nggak apa-apa, yang penting ada anak kandung saya, ada Ulfi gitu kan ya, yang nemenin saya. Dan saya bilang, ada yang wartawan nanya ya kemarin kenapa nggak datengin Ferry berapa minggu ini, selalu nggak bersama Ferry. Saya nangis, bukan nangisin Ferry. Kenapa saya nangis, kenapa hidup saya kok selalu gagal dalam pernikahan. Saya selalu diginiin laki-laki, saya pengen bahagia, saya pengen nikah sama Ferry, pengen nyaman, demi Allah. Itu yang namanya hater, saya nggak saya anggap saya hater ya, cuman saya anggap fans saya, dia bilang gini, masalah rumah tangga jangan di sosmed dong. Saya udah ngadu sama Allah, ya ngadu sama Allah. Cuman saya gimana ya, orang taunya ngapain saya mesra-mesra di media, gandeng-gandengan, ketawa-tawa, tapi di belakang kita ribut, saya nggak mau begitu. Saya nggak munafik, saya nggak pernah, apalagi bikin settingan saya berantem. Kalau saya berantem, saya berantem. Saya enggak. Banyak di rumah saya yang tahu saya suka berantem sama Ferry. Jujur emang saya suka berantem. Terus mamanya telepon, Neng, ada Ferry enggak? Gitu kan ya. Maaf ya, Ma, tolong bilangin ke anak mama. Jangan dewasa dikit. Saya ini, kalau saya nggak jalan, saya nggak cari uang, saya makan dari mana untuk sekolah anak saya, untuk kuliah anak saya, segituin kan ya. Tapi saya nggak mau depan Ulfi, depan Yoga tetap dianggap Ferry itu baik gitu kan, maksudnya gitu kan ya. Jangan teman-teman saya juga ikut-ikut campur untuk masalah Ferry. Tetap Ferry ribut sama saya, udah yang lain jangan ikut campur, saya gituin kan. Jadi masalahnya itu itu puncak dari beberapa persoalan sebelumnya, Pak Eli. Enggak sekali itu aja, dia setiap ada acara pernah diajak Ustadz Jaki Mirja juga, aku diajak acara dia nggak mau ikut. Gitu, kenapa setiap acara nggak mau ikut, kenapa? Aku gitu kan dapat rezeki kan, walaupun nggak seberapa tetap saya bagi rezeki dia nih, jatah dia gitu kan ya. Kenapa dia nggak mau ikut, Pak? Saya juga nggak ngerti, apa mungkin saya bilang ini, kamu malu setelah ternyata punya istri lebih tua, lebih apa, dikatain orang gitu kan ya. Seperti ibu dan anak dikatain sama di IG itu sering ngatain kayak ibu dan anak. Kan kamu udah milih saya kan tahu saya udah tua, kenapa nikahin saya, Jawabannya segituin. Enggak, saya nggak malu, cuman saya malas aja di depan media kita mesra-mesraan, tapi emang bener di belakang kita suka ribut gitu. Oh, oke, ini ada artikel juga nih. Beristri Po Eli Sugigi, Ferry Anggara mengatakan, meski saya benar, saya atau tetap dimaki-maki. Seperti apa penjelasan dari Po Eli? Apa komentarnya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.